Kamu pasti pernah dengar istilah pencucian uang atau money laundering. Biasanya kita bayangin penjahat di ruangan gelap atau adegan film mafia yang ribet. Kedengarannya jauh banget dari hidup kita yang normal kan? Nah, disitulah masalahnya. Pencucian uang itu bisa bertahan bukan karena mereka mencolok, tapi karena mereka terlihat sangat normal. Dia sembunyi di balik restoran tempat kamu makan, apartemen mewah yang harganya nggak masuk akal, lukisan aneh yang harganya miliaran, sampai bisnis-bisnis yang entah kenapa sepi banget tapi nggak pernah bangkrut. Di video Ancaran Talk kali ini, aku mau kasih tahu satu kenyataan pahit. Pencucian uang itu bukan cuma soal penjahat jadi kaya, tapi ini soal gimana mereka pelan-pelan ngerusak ekonomi tempat kita tinggal. Dan kebanyakan orang nggak pernah sadar. Jadi pencucian uang itu bukan masukin duit ke mesin cuci ya. Intinya sederhana. Ini adalah proses buat bikin uang hasil kejahatan. Jadi kelihatan seolah-olah halal atau legal. Uang itu sendiri secara fisik nggak kotor. Yang kotor itu sejarahnya. Bayangin, kamu tiba-tiba punya uang 1 miliar cash. Bukan dari kerja, bukan dari dagang, tapi dari hasil korupsi atau nipu orang. Begitu kamu mau pakai uang itu secara terang-terangan, sistem bakal bereaksi. Bank bakal nanya, pemerintah bakal nanya, dan pertanyaan itu bahaya buat penjahat. Kamu nggak bisa datang ke bank, terus bilang, "Mas, saya habis dapat jatah proyek nih, tolong setor ya." Itu sih, kamu bakalan langsung masuk sel. Makanya penjahat nggak bakal jujur. Mereka bakal nulis ulang sejarah uang itu. Pencucian uang itu sebenarnya adalah seni mendongeng. Mereka bikin cerita palsu yang masuk akal biar sistem percaya kalau uang itu bersih. Kalau udah bersih, uang itu bisa pergi kemana aja tanpa dicurigai. Mungkin kamu pikir, ya udah sih, simpan aja di bawah kasur. Masalahnya, uang haram itu susah banget dipakainya. Kalau nggak dicuci, uang tunai segepok nggak bisa buat beli rumah mewah secara resmi. Nggak bisa diinvestasiin ke saham. Nggak bisa dibawa ke luar negeri dengan aman. Sistem keuangan kita itu dibangun di atas rasa percaya dan catatan sejarah. Makanya, pencucian uang itu wajib buat penjahat bukan biar mereka makin kaya, tapi biar uangnya bisa dipakai. Tanpa dicuci, uang itu kayak pintu yang terkunci. Kalau udah dicuci, semua pintu terbuka. Caranya gimana? Biasanya ada 3 tahap. Pertama, uang haram masuk ke sistem. Kedua, jejaknya dikaburkan atau diputar-putar biar pusing nyarinya. Ketiga, uangnya keluar lagi dan kelihatan bersih total. Disinilah peran bisnis cangkang masuk. Contoh paling klasik, restoran. Bayangin kamu punya banyak uang haram. Kamu beli restoran, sewa pegawai, buka pintu tiap hari. Masakannya enak atau enggak, itu nggak penting. Restoran itu ada bukan buat nyari untung dari jualan makanan. Misalnya hari itu restoran cuma laku 10 porsi. Anggaplah dapat 1 juta, secara diam-diam kamu masukin uang haram yang mau kamu cuci sebanyak 3 juta ke laci kasir. Di atas kertas, restoran kamu laku keras dan dapat 4 juta rupiah hari itu. Bank dan pemerintah bakal lihat itu sebagai keuntungan bisnis yang normal. Coba kalikan ini dengan banyak cabang dan dilakukan bertahun-tahun. Sekarang kamu paham kan? Kenapa banyak bisnis yang gak pernah kelihatan ada pembelinya, tapi kok cabangnya nambah terus dan gak pernah tutup? Itu baru level pemula. Level pro, pakai kasino. Kamu masuk bawa uang kotor, beli koin, main sebentar, terus tukerin lagi koinnya jadi uang cash. Sekarang, status uang kamu adalah menang judi. Jadi, bersih dong. Atau pakai karya seni. Lukisan coret-coret yang gak jelas harganya, bisa tiba-tiba dinilai miliaran rupiah. Siapa yang nentuin harganya? Bukan label harga toko, tapi cerita di baliknya. Real estate juga sama. Beli properti, jual lagi, dan boom. Uang haram kamu sekarang berubah jadi keuntungan investasi real estate. Pertanyaannya, kenapa pemerintah nggak sikat aja semuanya? Karena begitu uang itu udah kelihatan legal, dia berperilaku kayak uang halal. Dia bayar pajak, dia kasih gaji orang. Buat ngebuktiin adanya kasus pencucian uang itu, butuh waktu bertahun-tahun, investigasi lintas negara, dan bank. Satu rantai bukti aja hilang, kasusnya bisa gugur. Itulah kenapa banyak kasus baru ketahuan pas semuanya udah terlambat. Terus apa hubungannya sama kita? Ini yang paling nyebelin. Pencucian uang itu ngerusak realita. Dia bikin harga rumah makin mahal karena penjahat berani beli dengan harga tinggi buat nyuci duit. Dia bikin bisnis jujur kalah saing sama bisnis pencucian yang gak butuh untung buat bertahan hidup. Ketika uang haram pura-pura jadi uang halal, dia gak cuma diem di bank. Dia berkompetisi sama gaji kamu, isi tabungan kamu,
dan masa depan kamu. Ini bukan cuma masalah kriminal, ini masalah sosial yang bikin hidup terasa nggak adil. Pencucian uang bakal bekerja paling efektif kalau kita nggak peduli dan nganggep semuanya normal-normal aja. Tapi sekarang, setelah kamu tahu rahasianya, kamu bakal lihat dunia dengan cara beda. Toko yang sepi pembeli tapi malah nambah cabang, harga karya seni yang mustahil, sistem yang kerasa aneh. Kamu bakal mulai paham ada apa di baliknya. Video ini bukan buat ngajarin kamu jadi penjahat, tapi buat bikin kamu paham realita yang tersembunyi. Kalau kamu suka pembahasan sistem rahasia kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan tetap kritis. Karena hal paling berkuasa di dunia ini seringkali bersembunyi di depan mata kita.